Yang terhormat Ayahanda Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Besuki, Bandung, Takel, dan Campur Darat beserta jajarannya. Yang kami hormati Ustadz Dr. Muhammad Anis Sumaji SAG MPI selaku pembicara pada pengajian Ahad pagi hari ini. Yang kami hormati Ibunda Ketua Pimpinan Cabang Aisyah Besuki beserta jajarannya. Yang kami hormati Bapak Imam Sabi selaku Kepala Desa Watisproya. Yang kami hormati pimpinan ranting Muhammadiyah dan Aisyah se-Kecamatan Besuki serta seluruh jamaah pengajian Ahad pagi yang berbahagia. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amin. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan segala rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat hadir dalam acara pengajian rutin Ahad pagi pimpinan cabang Muhammadiyah Besuki. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang ini. Amin. Hadirin yang kami hormati, saya selaku pembawa acara pada pagi hari ini akan membacakan susunan acara sebagai berikut. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua Gema Wahyu Ilahi, acara yang ketiga sambutan, acara yang keempat pengajian dan doa, acara yang terakhir penutup. Baiklah hadirin yang kami hormati, memasuki acara yang pertama yakni pembukaan, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara yang kedua, Gema Wahyu Ilahi yang pada kesempatan kali ini disampaikan oleh saudari Zahra Dina Maulidi. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi
wa ma lidh-dhalimina min ansar. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa'amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jawab-jawab nanti kok rada mlempem ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin rahimakumullah, terutama yang kami hormati Bapak Ketua Cabang Muhammadiyah, Ibu Ketua Cabang Aisyah, Bapak Kepala Desa, dan bapak-bapak ibu-ibu semuanya yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Pertama tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan yang berbahagia ini saya secara pribadi bisa bersilaturahim dengan bapak-bapak ibu-ibu di Wates Kroyo di Besuki. Pak Eko menikah tiap bulan Pak, WA dalam saya setiap bulan di WA Pak pengajian di Besuki gitu. Dan baru kali ini alhamdulillah saya bisa bersilaturahim dengan ibu-ibu dan bapak sekalian. Yang pertama, ibu dan bapak rahimakumullah, kontrak pengajian ngantos jam pinten? Jam selesai. Malah setengah tunggal nih Pak. Satu jam ya? 1 jam Ibu? Nah, ibu-ibu ini dereng sarapan, pun sarapan dereng Bu? Wah, ada yang sampun, ada yang dereng gitu. Terus bisa digabungkan sareng gitu. Dan alhamdulillah pagi hari ini hujan. Kemudian insya Allah 1 jam ngeten ya Pak? Yang kedua, Ibu dan Bapak,
saya menyampaikan dengan bahasa Indonesia. Kalau tadi Pak Bambang dengan bahasa Jawi, bahasa Jawa sekarang itu menjadi momok yang mengalahkan matematika. Kalau di pondok usul fikih, mengalahkan usul fikih di pondok itu. Bahasa Jawa menjadi bahasa tersulit sekarang itu. Bahasa Inggris, bahasa Arab itu tidak sesulit bahasa Jawa. Kenapa Pak Ibu sekalian? Mengapa bahasa Jawa menjadi sulit? Karena salah satu khasnya bahasa Jawa itu adalah ada bertingkat-tingkat. Bertingkat-tingkat. Contoh ya Pak, makan, bahasa Jawa makan. Bapak makan, ibu makan, Pak Lurah makan, bahkan presiden juga makan. Tapi kalau bahasa Jawa bertingkat-tingkat. Ada yang paling tinggi apa Bu? Udahar. Nah, ngandhape wonten napa? Nedo kali nedi napa ne? Kasih wonten ngandhape? Nedo nedi ngandhape wonten? Napa? Antara maem kali madiang ini napa? Ya, nah itu beringat-ingat. Kasih enten Anda kasih enten. Kasih. Wah, ampun dicekake dok-dok niku Bapak malah. Kasih wonten ngandhape? Wah, malah dicekake meli Bapak ini tengah tal-tal. Nah itu. Kemudian ini bertingkat-tingkat Bapak sekalian. Nah ini maka menjadi bahasa yang agak sulit gitu. Yang ketiga, saya ingin memperkenalkan diri Bapak sekalian. Jadi nama saya dikasih orang tua Muhammad Anis Sumaji. Nah ini periode kemarin itu agak lumayan terkenal saya itu, karena pakai Anis, cuman tidak pakai bahasa. Saya asli Nusa Kambangan Bapak sekalian. Saya asli Nusa Kambangan. Masuk di Solo tahun 98 pas obong-obongan itu. Begitu. Sehingga nanti kalau Pak Bambang mengajak ke Nusa Kambangan piknik Pak, itu nanti kontak saya karena adik saya ada di Nusa Kambangan sana, jadi pengelola di sana. Nanti saya kontakkan dengan adik saya, bisa masuk tapi keluarnya sih tidak saya jamin. Istri saya Pak Ibu baru satu. Baru satu. Ya memang kalau bapak-bapak ini punya keinginan saya kira, tapi tidak punya keberanian. Anak saya 5, tetapi anak pertama diambil kembali oleh Allah, anak ketiga, keempat, kelima itu juga diambil kembali oleh Allah. Tinggallah satu sekarang ini besok hari Sabtu depan enggak? Tanggal 21 itu wisuda untuk S2-nya. Jadi begitu, lulusan Gontor. Anak saya dulu di Gontor. Kemudian sehari-hari Bapak sekalian, tadi saya ditanya Pak Bambang itu sehari-hari saya bekerja di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta. Kemudian sore harinya saya ngajar di 2 tempat, di Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan di UIN Surakarta. Jadi seperti itu. Maka hari Ahad ini agak longgar, maka saya bisa bersilaturahim dengan Bapak Ibu sekalian di Wates Royo ini. Enggak Pak. Ketiga, perkenalan cekap ya. Jangan bilang anaknya sudah ada yang calonnya belum, nah itu enggak. Yang ketiga, salam Bapak Ibu sekalian. Kenapa saya ulang tadi? Nah, ya.
Kenapa saya ulang? Bapak Ibu sekalian, kita mempunyai salam yang itu tidak didapatkan di agama lain dan tidak bisa dicampur dengan salam yang lain. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Kalimatnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 poin Pak Ibu, kalau Nabi menyatakan begitu. Assalamualaikum, poin 1. Poin 2, Assalamualaikum warahmatullah. Poin yang ketiga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masing-masing poin itu punya pahala 10. Jadi kalau ibu menyampaikan salam Assalamualaikum, itu punya pahala 10. Assalamualaikum warahmatullah, itu punya pahala 20. Kalau lengkap pahalanya. Jawabnya Bapak sekalian. Nah ini nanti ini udah lengkap Pak. Bapak Ibu pirsa mboten Bapak Ibu. Itu yang mengajarkan salam itu siapa? Rasul. Yang mengajarkan salam Allah Subhanahu wa taala langsung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Mi'raj. Bapak Ibu kalau duduk tahiyat itu, duduk tasyahud awal maupun tasyahud akhir, ya? Ada yang bacanya at-tahiyatul lillah, gitu Pak? Ada yang bacanya at-tahiyatul mubarakatuh sholawatut thayyibat, gitu Pak? Itu pada saat ketika Rasulullah Mi'raj bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, Rasul menyampaikan at-tahiyatul lillah was-sholawatu wat-thayyibat. Itu yang menyampaikan Rasul. Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi. Itulah menjadi salam kita Pak. Assalamualaikum dengan salam-salam yang lain. Apalagi sekarang itu ada namanya salam apa Pak? Ya ngotos kebajikan atau itu. Nah itu ada tambahan atau ini. Maka Rasulullah Muhammad SAW ada 2 hadis, redaksinya berbeda. Hakul muslim alal muslim, 1 situn, yang kedua khamsun. Hak muslim terhadap muslim yang lain itu ada 6. Sementara hadis yang dalam muslim itu sebutkan hak muslim terhadap muslim yang lain ada 5. Yang pertama, idza laqitum fasallimu alaihi. Kalau engkau bertemu dengan saudaramu maka uluk salam. Maka kalau ada yang menyampaikan salam assalamualaikum warahmatullahi sampai wabarakatuh, maka jawabnya bagaimana Bu? Ini landasannya Pak, pada surat An-Nisa ayat 86. Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Kalau ada orang yang menyampaikan penghormatan kepada kalian, kata Allah, wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha, maka jawablah penghormatan itu dengan yang lebih baik. Assalamualaikum, jawabnya lebih baik Pak Ibu-ibu. Nah jawabnya tidak waalaikumsalam Bu Pak. Kan itu pakai bahasa Arab, waalaikum angge alif lam, assalam. Maka jawabnya yang benar kalau dalam tata bahasa Arab itu waalaikumsalam. Assalamualaikum jawabnya Bu? Lebih bagus lagi sampai warahmatullah. Kalau ada orang salam assalamualaikum maka jawabnya lebih bagus. Wa idza huyyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha, maka balaslah dengan yang lebih bagus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh atau waalaikumsalam warahmatullah. Ya, ngerti ya Bapak sekalian? Nah, kalau jawabnya assalamualaikum, jawabnya warahmatullah. Ibu biasakan, bapak biasakan kalau ada jawab salam ngaten menika. Sementara nanti kalau bapak-bapak salam, Pak, ibu salam, maka ada 2 tempat, ada 2 waktu di mana bapak salam tidak perlu menunggu jawaban salam. 2 tempat, 2 waktu. Kalau bapak ibu salam tidak perlu menunggu jawaban salam. 1, wonten pun ibu sholat terus Pak,
Assalamualaikum warahmatullahi. Meneng wae jawaban. Nggak bisa gitu. Nih. Yang kedua, itu Pak. Bapak salam tapi tidak perlu jawaban salam. Makam, leres Ibu. Masuk makam kita salam. Assalamualaikum ya ahlad diyar. Bapak Ibu tidak usah nunggu jawaban. Gitu Ki. Ini salam banter-banter orang yang jawab. Anak dijawab tenanan pripun Pak? Ya gitu. Jadi dua ini masih bagian. Kemudian Ibu dan Bapak rahimakumullah, nah ini biasanya. Kalau kita ini menjawab salam ya salam menjawabnya yang benar ya Pak nggih. Kalimatnya pakai waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya riset itu tahun 2017 di Surakarta. Nah, risetnya itu Pak Ibu-Ibu ternyata ini bagi yang sudah menikah. Semakin lama usia pernikahan, semakin pendek jawaban salam. Coba, nanti coba Pak. Semakin lama usia perkawinan, semakin pendek jawaban salam. Kalau pas pengantin baru Pak, pengantin baru, Bapak pulang agak terlambat, kadek sampai rumah kemudian salam, assalamualaikum. Maka jawab istrinya yang masih baru ini itu panjang Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, jam segini kok baru pulang, dari mana saja? Panjang banget itu. Tapi seiring perjalanan pernikahan 5 tahun, 10 tahun, Bapak pulang, assalamualaikum, jawabnya kumsalam. Makin pendek Pak. 15 tahun pernikahan, assalamualaikum, salam. Bahkan kalau lebih dari 25 tahun itu, Pak Ibu, rupa-rupanya kalau jawab salam cuman satu huruf tok. Assalamualaikum, lam. Cuma satu huruf lam. Tapi saya yakin kalau di Bapak Ibu di Besuki ini tidak demikian, ya? Atau malah tidak jawab Bu. Oke, begitu. Maka Ibu dan Bapak rahimahullah demikian. Nah, kalau kita ini nanti ada yang salam, begitu Pak Ibu. Kalau dalam hadis Bukhari, raddus salam, jawablah salam. Nah, sehingga ketika nanti ada yang menyampaikan salam, assalamualaikum, maka jawabnya waalaikumsalam, lebih bagus warahmatullah. Nah itu Bapak Ibu rahimakumullah, ini pun setengah jam lagi. Materinya karena ini berkaitan dengan Maulid Nabi, ini kan sudah bulan Maulud Rabiul Awal, ya. Nah kita ambil keteladanan Rasulullah Muhammad SAW untuk bagaimana Rasulullah berpikir ke depan, namanya visioner. Ayat yang bicara tentang visioner itu Pak, pada surat Al-Hasyr ayat yang ke-18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, wal tandur nafsun ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap diri kita ini bermuhasabah, mengevaluasi apa yang sudah dilakukan pada masa kemarin, masa lalu tadi, untuk menjadi pijakan rencana untuk masa yang akan datang. Direncanakan Pak. Lihat untuk hari esok. Bapak Ibu, hari esok itu ada 3. Hari esok itu ada 3. 1 Ibu, hari esok setelah hari ini. Dan itu adalah waktu yang terjauh. Karena waktu hari setelah hari ini tidak akan pernah bertemu dengan kita lagi. Dia akan semakin menjauh.
Maka yang paling jauh itu hari kemarin. Kalau yang paling dekat apa Pak? Apa Bu? Kematian. Yang paling dekat kematian. Dan kalau sudah bicara kematian, Bapak sekalian, wah, nanti ada yang personal, ada yang bareng-bareng. Tapi Bapak Ibu jangan berpikir, wah, kalau bareng-bareng betapa sibuknya malaikat Israel. Enggak, itu sangat mudah Pak. Satu tombol ceklek nanti niku ada selaku nanti lho. Lampu kan di paralel nanti niku tombolnya cuma satu, ceklek. Wah, mati kabeh. Gitu Bu. Kalau kemudian jamaah ten besuki ceklek mati kabeh, saged ceklek mati kabeh kecuali ustadznya. Nah, karena ustadznya bukan besuki. Nah, itu maka lolos. Jadi Ibu dan Bapak rahimakumullah, hari esok itu Pak Ibu, yang pertama adalah setelah hari ini. Panjenengan pakai cek Ibu, Bapak-bapak, kalau sudah bicara tentang hari esok itu Allah Subhanahu wa taala menyampaikan pada surat Luqman. Surat Luqman ayat yang terakhir 34. Ya. Wa innallaha indahu ilmus sa'ah. Sesungguhnya menjadi rahasia Allah Subhanahu wa taala, Bapak sekalian, ada 5. 1, kiamat. Kapan terjadinya kiamat, Pak? Ada Bapak Ibu sekalian yang pirsa? Nah, jangankan begitu ya, Rasulullah didatangi oleh malaikat yang kemudian menjelma menjadi manusia, rambutnya sangat hitam, bajunya sangat putih. Malaikat Jibril datang bertanya 4 hal, salah satunya adalah kapan kiamat terjadi. Rasulullah tidak bisa. Tanggal 9 bulan 9 tahun 99 kiamat. Betul situ niku Pak. Tanggal 12 bulan 12 tahun 2012 katanya kiamat, bahkan dibuat filmnya namanya 2012. Kok gak tasih saat ini tasih enten gitu? Ya tidak jadi kiamat. Karena itu adalah ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, rahasianya Allah Subhanahu wa taala, wa yunazzilul ghais. Turun hujan. Siapa yang menyangka kalau pagi hari ini hujan? Ada Pak yang bisa, oh, sesuk udan iki. Pasti ada pawang hujan ya Pak ya. Nah, kemarin itu ramai-ramai pawang hujan. Nah, begitu. Mahal. Ya tidak bisa Pak. Kadang terang benderang, tiba-tiba hujan. Kadang mendung sampai hitam. Hujan betul? Oh ternyata betul situ. Itu karena apa? Bapak sekalian? Nah, ini rahasia Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa ya'lamu ma fil arham. Allah Subhanahu wa taala yang tahu persis apa yang ada di dalam rahim. Bapak Ibu, sekarang ini di dunia kedokteran, ya, dokter kandungan itu punya USG, ultrasonografi, sehingga nginceng weteng itu ada 2 dimensi, 3 dimensi, bahkan yang sekarang terbaru 4 dimensi. Saya kemarin sore baru aja dikirimi dari dokter kandungan, ya, karena kasusnya langka, bayi operasi sesar, ini Pak Ibu sekalian, sudah ngalung usus, ngalung plasenta, kemudian diambil masih enten bungkusnya, bungkus ketuban ini Pak. Nah, terus saya dikirimi videonya gitu. Termasuk ketika USG 4 dimensi. Pak Ibu sekalian, 4 dimensi sekarang Pak. Jadi kalau ditempelkan ini weteng niku, jerone weteng niku kados nonton jelas cetu. Biasanya kalau ada ibu hamil, bapaknya tanya, yang ditanyakan apa Pak? Ibu janin itu jenis kelamin. Pak dokter niki kampung nopo putri? Pak dokter ini putra atau putri? USG kelihatan, laki-laki, betul Pak? Begitu kelihatan laki-laki, nanti lahirnya apakah benar laki-laki Pak? Belum tentu. Dan itu saya alami Pak Bapak. Anak saya yang kedua, yang sekarang masih ini,
USG. Begitu di USG bulan ke-6 saya tanya sama Pak Dokter, Pak Dokter, niku yakin apa perempuan? Kelihatan layar ngantor menika, wah, anu putri Mas, cewek. Bulan ke-7 semakin jelas cewek Pak. Bulan ke-8 semakin jelas kalau ini bentuknya cewek. Maka di awal bulan 9 istri saya Pak minta ditemani ke dekat Klewer itu untuk beli perlengkapan bayi, popok, baju bayi itu warnanya pink. Warnanya pink, gambar bunga-bunga, enten tulisannya yang kayak Hello Kitty, nopo ngaten nika. Dah. Begitu lahiran Bapak sekalian. Nah ini bapak-bapak yang ini belum menikah nih. Saya Bu, semua anak saya lahir itu istri saya ada di pangkuan saya. Jadi begitu mau melahirkan, saya naik ke bednya itu, naik ke bed Pak. Begitu sandar, istri saya bersandar di saya ini. Begitu lahir Pak, tadi kan dokternya bilang perempuan kan, begitu bilang Pak, procot gitu, lanang. Dokternya kami bilang, lanang nih Mas, nggih. USG-nya perempuan, putri, tapi keluarnya terus popok iping Bu. Ya sudah, saya pakaikan aja baju bajunya juga begitu saya pakaikan. Kalau pas kita jalan waktu di Solo itu ada Grand Mall gitu, jalan di Grand Mall, SPG-nya kan pakai gini, pakai penutup gitu. Di Ciwalanten ini, wah ya Allah cantiknya, ban itu lanang ini. Yang menjadi rahasia Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang di dalam rahim, Bapak Ibu sekalian. Kalaupun kemudian USG-nya tepat, USG-nya putri, lahir putri, maka ibu dan bapak tidak ada satupun dokter di muka bumi ini kalau panjenengan tanya, Pak ini bayinya besok jadi anak soleh napa mboten? Sinten sing sak jawab? Tidak ada satu dokter pun yang bisa mengetahui bahwa ini besok menjadi anak yang soleh atau tidak soleh. Itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tadri nafsun maza taksibu ghadan. Tidak ada seorang pun yang tahu yang keempat. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang akan diperoleh hari besok. Hari ini Bapak sekalian kita bisa bertemu seperti ini. Hari ini kita bisa bertemu seperti ini. Apakah hari besok bertemu seperti ini? Belum tentu. Bahkan hari ini kita bertatap muka seperti ini. Bapak Ibu bisa melihat saya bisa melihat Ibu. Maka bisa jadi besok hari Bapak Ibu nerima WA innalillahi karena itu hari besok. Hari ini ada yang berdagang, hari ini untung besar Pak, dagangan laris. Apakah hari besok dagangan akan laris? Belum tentu, karena itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, wa ma tadri nafsun fi ayyi ardin tamut. Tidak ada seorang pun yang mengetahui di bumi mana dia akan dimakamkan, di bumi mana dia akan meninggal dunia. Sama ini wonten Solo Pak Ibu, di PDM Solo itu punya lahan sekitar 12.000 meter. Lahan itu namanya Taman Makam Husnul Khotimah. 12.000 meter untuk warga Muhammadiyah Solo, begitu Pak. Itu 12.000 meter khusus untuk makam. Nah, ini sudah pada booking, inden. Rumah masa depan 2x1. Pertanyaannya, apakah kemudian yang saya sudah inden di situ, kemudian nanti akan dikuburkan di situ? Belum tentu, karena itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu, Ibu dan Bapak rahimakumullah, kita ini senantiasa diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk apa? Tadi yang waktu sudah lewat dijadikan sebagai evolusi, namanya muhasabah. Bermuhasabah Pak. Bermuhasabah itu introspeksi diri,
mengevaluasi diri, apakah hari ini kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan atau sebaliknya. Pak, saya pernah itu di jamaah ada ibu-ibu membawa satu kertas panjang, itu isinya checklist. Ada pernyataannya, ada ceknya, kanan kiri itu iya tidak. Saya pinjem sama ibu ini, Bu, ini kok menapa? Anu Pak, niki nggih evaluasi kula piyambak. Terus pundi? Kalau boleh saya lihat gitu. Ternyata Bu, 1, sholat tahajud. Sebelahnya itu ada kotak Pak. Iya, tidak. Sholat 2 rakaat fajar. Iya, tidak. Sholat subuh tepat waktu. Iya, tidak. Membaca Al-Quran pagi ini. Iya, tidak. Sedekah. Iya, tidak. Terus begitu Bu. Sampai berapa pertanyaan gitu. Nah itu nanti dia mengisi Pak. Sholat subuh tepat waktu. Iya. Sholat tahajud. Iya. 2 rakaat fajar. Iya. Membaca Al-Quran. Iya. Bersedekah. Iya. Kalau besuki pripun? Tahajud 2 rakaat sholat sunnah fajar. Sholat subuh tidak baca Quran. Iya, lagi mau jawab masih iya terus. Tidak baca Quran, iya kan lu? Bersedekah? Maka itu Pak Ibu sekalian, hari besok kita tidak ada yang tahu. Hari esok setelah hari ini kita tidak ada yang tahu. Nah, maka kita persiapkan dengan baik. Diingatkan tadi, wal tandur nafsun ma qaddamat. Hari esok yang kedua, Bapak Ibu sekalian. Hari esok yang kedua adalah di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kita usia umur panjang. Kita bisa melihat bagaimana anak-anak cucu kita ini berkiprah, yang di mana Ali bin Abi Thalib menyampaikan, didiklah anak kalian karena mereka akan mengalami zaman yang sama sekali berbeda dengan zaman ini. Dulu bapak-bapak, ibu-ibu waktu masih kecil, kalau dolanan ngegame mainan itu berbun Pak, enten rencangnya betul Pak. Ini kan banyak Pak, ini kan kalau di Abramson itu kan generasi-generasi itu Pak, ada baby boomers, kemudian generasi X, Y, Z, nanti itu milenial itu yang muda-muda milenial Pak. Tapi kalau saya lihat dari sini kok semuanya generasi kolonial ini ya. Dulu Pak, saya masih ingat ketika kecil, kalau saya itu main, nggak ada temennya, nggak asik. Gitu Pak, coba Ibu gobak sotor dewe. Jangan kayak itu, gobak sotor banyak. Yang 2 orang dakon dewe. Jadi kalau dulu Pak, zaman kita masih kecil-kecil itu, kalau bermain nggak ada temennya, nggak asik. Tapi kalau sekarang, anak-anak sekarang, kalau main game, kalau nggak sendiri, kalau ada temennya malah ganggu. Nah itu, zaman berubah, berbeda sama sekali. Maka kita, Bapak sekalian, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita umur panjang, kita masih bisa melihat bagaimana anak kita ini diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada surat An-Nisa ayat yang ke-9. Wal yakhshal ladzina la taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim wal yattaqullaha wal yaqulu qawlan sadidan. Kita ini diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wal yakhshal ladzina la taraku, dan tidaklah merasa khawatir kalau kita ini meninggalkan di belakang kita ini anak-anak generasi yang khafu alaihim, yang kita merasa khawatir dengan mereka. Kenapa? Mereka menjadi generasi yang lemah. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyebutkan lemah itu dalam hal ekonomi, yang kedua dalam hal akidah. Maka tadi yang disampaikan Pak Bambang, pengumuman begitu, itu luar biasa Pak. Itu anak-anak kita ini berprestasi, ini begitu. Itu nanti menjadi generasi penerus kita nanti, yang meneruskan perjuangan kita. Maka Ibu dan Bapak rahimakumullah, pola bimbingan, pola pembinaan
Ya, pola pendidikan sangat penting. Begitu Pak Ibu. Apalagi ibu-ibu. Disebutkan al-ummu madrasatul ula. Ibu itu adalah madrasah pertama untuk anak-anak. Maka ibu, kalimat ibu itu merupakan doa. Ya Pak Ibu. Ibu ini kalimatnya doa. Ibu kalau ada anak, ada tetangga yang komplain, ada tetangga komplain, anak kita dikatakan nakal, ibu gimana Bu? Nesu? Atau lebih galak daripada tetangga? Jadi harus nggak utang kan Pak ya? Ketika orang datang minta utang, begitu dia DP itu memelas banget gitu. Ketika ditagih malah lebih galak. Bapak-bapak, ibu-ibu nanti cari, boleh. Sekarang nopo-nopo Google loh Pak. Tadi ini nopo-nopo Google. Kalau Pak Bambang ini mau ngadusi MPI ini nopo ini malah perikanan. Google, ya gitu. Termasuk tadi saya tanya Pak Bambang kok Pak Eko bisa ngerti nama saya dari mana? Google Pak. Ya di Google gitu ada. Oh ada. Itu ibu nanti panjenengan googling di Google biografi atau kenakalan Syekh Abdurrahman As-Sudais. Sinten? Anten pirsa Pak? Abdurrahman As-Sudais sinten Pak? Imam besar Masjidil Haram dan hanya satu-satunya manusia itu yang menjadi ketua takmir 2 masjid. Ya baru ini Syekh Abdurrahman As-Sudais, Masjidil Haram dengan Masjid Nabawi. Itu ketua takmir satu aja. Ketika kecil Pak, Bapak sekalian, ketika Syekh Abdurrahman kecil ini, Masya Allah digambarkan nakalnya bukan main. Setiap hari ibunya dapat komplain dari tetangganya kenakalan Abdurrahman As-Sudais. Tapi setiap kali dapat komplain, Bu, bukan dimarahi, bukan dijewer, bukan diciwel begitu, tapi dipeluk, dielus kepalanya, dibisikkan, kalau bahasa kita ini. Dolano ning Masjidil Haram, mudah-mudahan sumben dadi imam besar Masjidil Haram. Itu ibu. Ibunya Syekh Abdurrahman As-Sudais itu yang keluar ketika mendapatkan komplain itu seperti itu Pak Ibu. Bahkan suatu ketika keluarganya Syekh Abdurrahman As-Sudais, bapak ibunya akan menerima kedatangan tamu besar, ya, kedatangan tamu besar, pejabat begitu. Kemudian ya biasa untuk menyambut tamu, maka ibunya masak. Masaknya istimewa. Ketika masakan ini sudah siap disajikan, tiba-tiba datanglah Abdurrahman ini kecil itu membawa pasir, segenggam pasir, kemudian diukur-ukur ke nggen panganan ini kok. Kinten. Kalau ibu jadi ibunya itu, apa yang dilakukan? Oke, Bu. Ininya bilang apa? Saya pernah itu perjalanan Bu. Saya pernah perjalanan, ya, dari rumah ke Simo namanya, Boyolali itu. Karena mau nengok teman yang sakit, kemudian istri saya mampir, kita mampir beli buah. Istri saya turun beli buah, begitu saya lihat ke sebelah kanan seberang jalan itu, ada ibu bawa sapu kebalik, begitu lagi menghajar anaknya. Wah, kalimatnya anak setan. Saya mikir, lah terus ibu apa ya iblis ini ya? Nah, itu anak setan. Ibunya begitu melihat bagaimana Abdurrahman As-Sudais diburu-buru ke pasir ngatan ini apa? Ibunya nggak marah Bu, dipeluk sama seperti tadi, dipeluk, dielus kepalanya, dibisikkan di telinganya. Mudah-mudahan kau jadi imam besar Masjidil Qadarullah Pak Ibu sekalian tadi. Maka sekarang Syekh Abdurrahman As-Sudais menjadi ketua takmirnya Masjidil Haram dengan Masjid Nabawi. Nah itu salah satunya kenapa? Ibunya. Ya doa ibunya. Ucapan ibunya itu adalah doa. Maka itu menjadi madrasatul ula, menjadi madrasah yang pertama.
Tapi kalau kita lihat sekarang ini, masya Allah ya Pak ya, pola pendidikan, pola bimbingan begitu, mestinya dari atas penguasa begitu membuat kebijakan-kebijakan yang itu mestinya melindungi tentang pendidikan anak ya Pak. Tapi kita lihat ini sekarang kok kayaknya, Bapak sekalian, saya agak bergeser sedikit. Ibnu Khaldun dia menulis buku namanya Muqaddimah. Di Muqaddimah itu beliau menuliskan tentang teori generasi yang kemudian dikenal namanya teori siklus. Generasi itu oleh Ibnu Khaldun dibagi menjadi 4. Generasi perintis, generasi pembangun, generasi penikmat, dan yang keempat generasi perusak. Itu nanti kalau sudah sampai generasi perusak, nanti muncul generasi perintis, pembangun, penikmat, perusak lagi. Terus berputar, maka kemudian dikenal teorinya namanya teori siklus. Jadi begitu. Kira-kira sekarang di generasi mana Pak? Perintis, pembangun, penikmat, perusak. Berarti rusak kabeh iki. Atau malah empat-empatnya kumpul Pak? Ya ada yang perintis, ya ada pembangun, ada penikmat, ya ada perusak. Ibu dan Bapak rasakan, kita ini mayoritas Muslim, mayoritas Muslim. Tapi apa yang terjadi? Kebijakannya tidak melindungi Muslim. Kemarin geger-gegeran, Pak. Agustus awal itu kan geger-gegeran. PP 28 2024 tanda tangan Presiden. 3 hal yang membuat geger di poin pasal 102. 1 Pak, menghapuskan khitan bagi wanita. Ibu, khitan wanita yang kan betul kan Islam? Bu, wah ibu yang meloyo nih. Bu, meloyo tenan nih. Khitan dalam Islam, khitan bagi wanita dalam Islam, enten betul Pak? Ada. Khitan dalam Islam untuk wanita ada. Jadi jangan dibayangkan khitan itu untuk laki-laki tok. Untuk wanita juga ada. Maka hadisnya Bu, idzal taqal khitanani wajibal ghuslu. Kalau 2 alat yang dihitan bertemu, maka wajib mandi. Nah, 2 alat yang berhitan itu tentu alatnya laki dan alatnya perempuan. Jangan dibayangkan, 2 alat yang dihitan berarti lanang kabeh iki. Oh, bukan. Yang kedua. Nah, ini Pak Ibu. Yang kedua ini yang mendapatkan protes banyak itu ya. Kenapa? Karena menyediakan alat kontrasepsi untuk siswa dan remaja. Pertanyaannya, untuk apa? Bikin apa Pak? Wah, gue mau dolanan. Oh, malah mau dolanan? Coba Pak. Ya ini arahnya ke sana. Padahal Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wala taqrabuz zina. Jangan mendekati zina. Lah ini kok malah difasilitasi. Ada alat kontrasepsi untuk gitu Mulyono Pak. Yang ketiga apa Pak? Yang ketiga Ibu, kemarin yang ramai itu adalah membolehkan aborsi, membolehkan pengguguran kandungan bagi korban pemerkosaan. Jadi boleh itu nanti digugurkan. Nah ini geger Pak ya, geger betul itu. Begitu geger belum reda, muncul lagi yang yang Pancasila itu. Adik-adik kita yang pas gebraka boleh berjilbab. Melepaskan jilbab. Gitu Pak. Melepaskan jilbab. Tanda tangan. Walaupun katanya sukarela, tapi tanda tangan. Sukarela kok tanda tangan bermaterai dengan ancaman kalau enggak ya enggak bisa ikut. Nah, gitu. Aneh itu. Terus malam tirakatan. Wonten malam tirakatan mboten, Pak? Wonten. Malam tirakatan. Pak, tirakat niku artosipun menapa, Pak? Tirakat. Acuannya kita tentu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tirakat itu artinya prihatin, mengasingkan diri, kontemplasi semedi, menahan hawa nafsu. Itu namanya tirakat.
Malamnya namanya malam tirakatan. Wonten mriki malam tirakatan isine napa, Pak? Makan-makan, minum-minum, ya kan? Betul? Nah, itu berarti bukan malam. Jingben tahun ngajeng Bu, ampun diparingi jeneng malam tirakatan Pak. Nah, gitu. Karena tirakat itu mestinya kalau kita mengacu kepada Al-Quran ya dalam surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Tirakat itu fasabbih bihamdika bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. 4 Pak. Kalau mau tirakat 4 ini dilaksanakan. 1, banyak bertasbih mengagungkan asma Allah Subhanahu wa taala. 2, hamdan artinya memuji, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak bersyukur. Yang ketiga, istighfar, banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon diampuni dosa-dosa. Yang keempat adalah tawwaban, bertaubat. Saniki ngeten. Apa bedanya taubat dengan istighfar? Waktu habis. Nah, kalau kan ini kalau ada doorpress, kasih doorpress. Pun doorpressnya senek mawon. Kalau taubat Bu, kalau taubat Bapak-bapak, itu ada batas waktunya. Taubat itu ada batas waktunya. Kapan batas waktunya taubat? Kematian. Maka ada ustadz yang mengajarkan doa kepada kita. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut. Taubat sebelum begitu mati. Bisa taubat? Tidak bisa. Maka Allah menganjurkan kepada kita, memerintahkan kepada kita surat At-Tahrim ayat 8. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Sementara kalau istighfar, Bapak Ibu sekalian, istighfar itu tidak ada batas waktu. Pertanyaan yang kedua, Ibu, Bapak kalau beristighfar sehari semalam berapa kali? Bu. Kalau Rasulullah Muhammad SAW beliau menyampaikan, wallahi demi Allah, la astaghfirullah wa atubu ilaih. Pastilah aku ini beristighfar, memohon ampun, wa atubu ilaih, dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala fil yaumi, sehari semalam, aktsara min sab'in, lebih dari 70 kali. Rasulullah itu Pak sudah dijamin masuk surga, maksum, mboten nate maksiat, istighfarnya minimal 70 kali. Lah kita Pak, sinten sing jamin masuk surga? Betul. Siapa yang tidak pernah bermaksiat? Mboten sing jawab berarti maksiat kabeh. Ya, Ibu, tidak ada yang menjamin kita masuk surga. Bapak, tidak ada. Kita ini yang kemudian tidak bermaksiat, kita ada. Nek maksiat rodo kecil-kecil niku, ibu-ibu biasanya membentuk suatu majelis namanya majelis ghibah. Pak itu. Tapi sekarang itu sudah merambah ke area bapak-bapak. Ketika bapak-bapak wegangan, Pak ngopi bareng, itu sudah menjadi arena majelis ghibah. Sing terasani bojone masing-masing. Lah kita ini tidak ada yang menjamin masuk surga, maksiat jalan terus. Istighfarnya berapa kali Bu? Ini kalau banter ke kok Ibu malah saya loyo nih pripun. Pak Bapak sekalian, kita ini minimal. Kalau model minimalis. Ya Pak ya, model minimalis.
istighfarnya itu sehari semalam 15 kali. Habis sholat istighfar 3 kali, sholatnya 5 kali, 15 kali. Tapi ternyata ada yang super minimalis. Ada yang super minimalis. Kenapa begitu? Karena habis sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, lepat. Enten piye ini? Ngacung? Geng hadir ini. Melu guyu. Nah, itu. Maka demikian Bapak sekalian. Jadi istilahnya begitu. Istighfar itu begitu. Nah, kembali kepada yang saya sampaikan tadi, hari esok yang kedua adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kehidupan. Nah, gitu. Kita bisa menyaksikan bagaimana generasi penerus kita. Pun demikian saya yakin kalau bapak-bapak di cabang begitu Pak, ibu di ranting atau bapak ibu di cabang Aisyah misalkan, termasuk kepala desa gitu kan. Nah, itu mesti ada generasinya. Kalau bagian di kepala desa itu mungkin ya dibentuk ada Karang Taruna kan Pak. Kalau di pemuda, kalau Muhammadiyah ada pemuda Muhammadiyah. Di Aisyah ada Nasihatul Aisyah dan seterusnya. Itu adalah sebagai wahana, ya, lahan untuk membimbing, mendidik anak-anak kita ini untuk menjadi generasi penerus kita. Makanya Bu, Nabi Ibrahim itu kan sangat resah ketika beliau tidak punya anak, itu kan resah itu. Sampai kemudian doanya itu ya, yang Robi habli minas sholihin. Terakhir, Bapak sekalian, ini pun jam itu langsung dulu. Jam belum mati nomor ini. Yang terakhir Pak, Ibu sekalian, perjalanan kehidupan kita, proses kehidupan kita ini Bapak sekalian, terus yang proses berkelanjutan. Maka kita kenal ada alam gitu ya Pak ya. Alam rahim, Ibu. Alam rahim. Habis alam rahim, alam apa? Alam dunia. Ibarat alam dunia, alam barzah, alam kubur. Ibarat alam kubur, alam barzah, mahsyar. Tidak? Padang mahsyar. Setelah padang mahsyar ada hisab, ada mizan, ada sirat, kemudian surga dan neraka alam akhirat. Ibnul Qayyim al-Jauziyah dalam buku namanya Ruh, Ar-Ruh, ya, dalam buku namanya Ar-Ruh itu beliau menyampaikan, ketika manusia sudah berpindah alam, Bapak Ibu sekalian, maka ia tidak akan bisa kembali ke alam sebelumnya. Kalau manusia sudah berpindah ke alam berikutnya, maka dia tidak bisa kembali ke alam sebelumnya. Bapak Ibu sekalian, di alam rahim, surat Al-A'raf ayat 172, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dengan perjanjian. Kita pernah berjanji dengan Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Tuh, surat Al-A'raf 173. Alastu birabbikum? Qalu bala syahidna. Bukankah aku ini Tuhanmu? Waktu itu kita jawab, iya. Kita jawab, iya. Qalu bala syahidna. Kami menjadi saksi engkau adalah Rabb kami. Tapi, Bapak sekalian, begitu lahir perjanjian itu lupa. Wonten ingkang kelingan? Aku pas lagi proton jengking sithik kae mangga. Maka dalam konsep ketakwaan Bapak sekalian, untuk menjaga, meningkatkan, mempertahankan ketakwaan kiatnya adalah mengingat satu, namanya mengingat perjanjianku. Bapak kapan berjanji dengan Allah Pak? Dereng? Nah, ini dereng lali berarti. Saya ingatkan, perjanjian pertama Al-A'raf 172, nggih? Itu perjanjian. Lahir lali. Lahir lupa Pak. Perjanjian yang kedua, Bapak Ibu, perjanjian yang kedua. Bapak Ibu ketika sholat membaca doa iftitah, ada berapa doa iftitah Pak Ibu? Ambil dua saja nggih. Ada yang baca kabiro? Bu, ada yang baca kabiro? Kabiro walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ya. Sampai ayat inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu janji buatan? Janji.
Inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, kurban ibadahku, bahkan hidup dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak Ibu, itu janji. Ini bagi yang membaca kabiro. Wahai bapak-bapak yang Allahumma ba'id, aku ora maca kuwi. Nggih. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'ata bainal masyriqi wal maghrib. Kalau bapak-bapak yang ibu-ibu yang baca kabiro itu ada janji inna sholati wa nusuki wa mahyaya, maka kemudian janji yang ketiga di mana Pak? Baca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah itu ada janji Pak. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah kami menyembah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Jadi kalau minta pertolongan hanya kepada, tapi ya kemudian itu tadi Pak, banyak orang yang lalai. Janji yang keempat di mana Pak? Duduk tasyahud, syahadat, asyhadu alla ilaha illallah. Gitu? Nah itu kalau duduk tasyahud kan mesti baca syahadat itu. Dia berjanji asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Maka itu janji Pak Ibu sekalian. Nah oleh karena itu Ibu dan Bapak rahimahumullah, begitu dia lahir, maka Ibnul Qayyim al-Jauziyah mengatakan ini tidak bisa kembali lagi alam berikutnya. Ada yang bisa Pak lahir terus pengen balik tenggene rahim nih kewawan kan? Kehidupan di dunia, maka kemudian nanti Bapak sekalian Al-Quran menyebutkan tentang kehidupan di dunia, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ya, kesenangan yang menipu, begitu. Ini status alarm nomor begitu. Nanti kalau ada anak yang naik begitu, udah itu rambu-rambu maunya selesai gitu. Ini anggap aja iklan ya Pak. Nah maka ibu-ibu dan bapak rahimakumullah, ini mengganggu konsentrasi bapak-bapak ibu-ibu. Ya, gendong. Ya, yang dapat nangkep hadiah. Bu, ampun senene lho Bu ya. Dua-dua bisik Ibu. Anjing dados imam masjid ngen. Sampai mana tadi? Begitu nanti kita hidup di dunia, Bapak sekalian, selesai hidup di dunia, pindah alam. Yes, pindah alam. Bisa nggak kembali lagi ke alam dunia? Tidak bisa. Itu Ibnul Qayyim al-Jauziyah menyampaikan demikian. Maka Bapak sekalian, saya akan gambarkan, saya akan berikan ilustrasi kepada Bapak Ibu sekalian bahwa hidup kita ini, itu disampaikan oleh Rasulullah, yatba'ul mayyit salasun. Mayyit itu diikuti oleh 3, ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Kita kalau mengantarkan mayit itu, mayit dihantar oleh 3. 1, ahluhu keluarganya, wa maluhu hartanya, wa amaluhu dan amalnya. Fayarji usnani wa yabqa wahidun. Maka 2 kembali, yang 1 tetap bersama dia. 2 kembali, yang 1 tetap bersama dia. Fayarji'u ahluhu wa maluhu, maka yang kembali adalah keluarganya dan hartanya. 2 kembali. Wa yabqa amaluhu, kemudian yang tetap bersama dia adalah amalnya. Saya akan berikan gambaran akan Pak Ibu sekalian. Besok suatu ketika Pak Bambang ngajak kita piknik. Piknik itu sekarang namanya apa? Healing. Piknik namanya healing.
Healing itu terminologi dalam ilmu psikologi Bapak sekalian adalah pengobatan bagi orang yang gangguan jiwa. Kalau Pak Bambang ngajak healing berarti Bapak Ibu Gangguan jiwa. stres. Masya Allah. Jadi kalau ceramah nggak ngajengnya ya iseng stres itu benar. Bapak sekalian, Pak Bambang suatu ketika ini ilustrasi ya, ilustrasi gambaran. Pak Bambang mengajak kita semuanya piknik. Pikniknya ke Nusa Kambangan. Wah, Nusa Kambangan itu indah sekali. Bapak Ibu sekalian kan tahunya kalau Nusa Kambangan itu penjara kan? Bapak kalau ke Nusa Kambangan, wow, indah sekali. Apalagi Nusa Kambangan yang sebelah selatan, itu pantainya indah sekali. Begitu. Nah itu Pak. Kemudian kita kumpul di sini, Pak Bambang menyampaikan pengumuman. Bapak Ibu, kita berangkat nanti jam 6. Mampir rest area di Sragen. Nah, mampir di rest area Sragen. Bapak Ibu nanti kalau mampir di rest area Sragen, carilah roti pisang. Apapun yang terjadi, carilah roti pisang. Kenapa? Karena nanti yang bisa masuk dan nyebrang ke Nusa Kambangan adalah mereka yang membawa roti pisang. Bagi yang tidak membawa roti pisang, maka dia tidak bisa masuk ke Nusa Kambangan. Tujuan kita adalah Nusa Kambangan. Kalau yang tidak membawa roti pisang, cemplung ke laut. Yang bawa roti pisang bisa masuk ke Nusa Kambangan, tamannya indah, semuanya indah di sana di Nusa Kambangan. Sampun Pak, Pak Bambang pengumuman, iya dong? Semuanya masuk bis. Di dalam bis, Bapak Ibu sekalian, ada tour leader. Tour leader itu, perkenalkan saya Anis, tour leader panjenengan Bapak Ibu sekalian yang menghantarkan, yang membawa, yang mengantarkan panjenengan nanti sampai ke Nusa Kambangan. Maka Bapak Ibu sesuai pesanan Pak Bambang, maka nanti insya Allah kita akan mampir di rest area Sragen. Maka Bapak Ibu carilah roti pisang, jangan yang lain, roti pisang. Karena itu tiket masuk ke Nusa Kambangan. Bapak Ibu, kita tadi di alam rahim sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan perjalanan. Akan perjalanan kehidupan kita. Sudah diingatkan, Alastu birabbikum. Bukankah aku ini Tuhanmu? Qalu bala syahidan. Ya, kami menjadi saksi. Bapak sekalian. Tetapi begitu kita perjalanan, bahkan kemudian diingatkan oleh tour leader, kita sudah membayangkan, wah macam-macam itu. Pak Ibu, begitu kita mampir di Sragen rest area, rupa-rupanya rest areanya Sragen itu wah super luar biasa Pak. Kita terlena dengan itu. Sebelum turun, tour leadernya tadi mengingatkan kita Pak. Sebelum turun ke mana? Diingatkan itu. Bapak Ibu jangan lupa apa? Roti pisang. Bapak Ibu jangan lupa roti pisang. Diingatkan. Bahkan ketika kita turun dari bis menuju ke rest area, wah di situ ada mall, ada macam-macam Pak Ibu sekalian. Nah, itu kita masuk di alam dunia. Tour leadernya masih pengumuman pakai halo-halo nih kok. Bapak Ibu roti pisang, Bapak Ibu roti pisang, roti pisang, roti pisang. Allah kirimkan Rasul, Allah kirimkan Al-Quran kepada kita semuanya, mengingatkan kepada kita sekalian. Tuh, tujuan akhir kehidupan kita apa? Diingatkan itu Pak Ibu sekalian. Al-Quran mengingatkan kita ini. Rasulullah mengingatkan dengan hadis-hadisnya. Diingatkan kita semua tentang roti pisang tadi. Tapi begitu di alam dunia, masuk ke alam rest area, luar biasa Pak. Kita terkecoh itu. Wah roti ini ternyata nggak ada roti pisang deh. Wah roti semi, roti, wah macam-macam banyak sekali Pak. Bahkan ada hal-hal yang kemudian tidak bisa dibeli. Sudah diingatkan, maka kemudian tour leadernya pengumuman. Bapak Ibu rombongan dari Besuki melanjutkan perjalanan. Monggo silakan segera masuk ke bis. Malaikat maut datang kepada kita, perjalanan panjenengan di rest area ini selesai, ayo kita lanjutkan perjalanan. Malaikat maut datang Pak. Begitu kita masuk bis semuanya, jalan,
Pak, begitu jalan tour leadernya tanya, Bapak Ibu yang bawa roti pisang sinten iki? Waduh, lah kok wah roti daging nih, roti semir, roti wah gitu. Begitu melanjutkan perjalanan kita masuk ke alam barzah, alam kubur, datang malaikat munkar dan nakir menanyakan roti pisangnya. Makanya kamu jawabannya roti pisang loh. Itu hanya ilustrasi saja. Kan man robuka, sopo pangeranmu kan enggak? Pangeran Dipo negara kan enggak? Oh, aman. Nah, ini. Maka demikian Pak Ibu sekalian. Kita melanjutkan perjalanan. Begitu melanjutkan perjalanan, wah yang tadi tidak membawa roti pisang, Pak Supir balik melih pripun Pak Supir? Sakit mboten balik? Mboten sakit. Begitu kita masuk di alam kubur, panjenengan pinginnya balik lagi untuk ngambil roti pisang itu tadi, Pak. Maka digambarkan banyak hadis itu. Seandainya manusia itu boleh kembali ke alam dunia, maka hal yang pertama dilakukan adalah ia banyak bersedekah dan memperbaiki sholat. Memperbaiki sholat, Pak. Kalau kata Nabi ketika ditanya oleh Abdullah bin Mas'ud, Bapak sekalian, ayul a'mali ahabbu ilallah, amal apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa? Jawab Rasul 3, Pak. As-shalatu ala waqtiha, summa ayyun birrul walidain, summa ayyun al-jihadu fi sabilillah. Amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sholat tepat pada waktunya. Bapak Ibu, sholat itu sholat tepat pada waktunya yang dikandung maksud adalah sholat tepat waktu di awal waktu. Nanti ada orang melaksanakan sholat, muslim melaksanakan sholat, sholatnya tepat waktu tapi tidak di awal waktu, Pak. Ya, sholat subuh 5:30. Itu tepat waktu? Tepat waktu. Di awal waktu? Bukan. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Salat asar sambitan Bu. Di mas rapat. Tepat waktu. Tepat waktu, tapi tidak di awal. Sholat tepat pada waktunya. Nah, maka nanti Bapak sekalian, malaikat munkar dan nakir itu akan menanyakan tentang bekal kita. Maka tadi Pak Ibu, 3 hal itu akan mengikuti kita. 2 kembali, 1 tetap bersama kita. 2 yang kembali adalah benar Pak? Keluarganya, hartanya tidak akan balik. Tapi yang tetap bersama kita dengan benar bersama kita itu melanjutkan perjalanan adalah roti pisang itu tadi. Nah, maka oleh karena itu, Ibu dan Bapak rahimakumullah, jadi ketika kita ini melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita pada surat Al-Hasyr ayat yang ke-18, jadi wal tandur nafsun ma qaddamat lighad, maka kita harus memperhatikan 3 waktu hari esok. Hari esok setelah hari ini, hari esok setelah kita nanti kita mendapatkan kehidupan dan kita bisa menyaksikan bagaimana anak cucu kita berkiprah, dan hari esok kita melanjutkan perjalanan menuju Nusa Kambangan tadi loh Bu. Begitu sampai di Nusa Kambangan, dekat Nusa Kambangan, penyeberangan Nusa Kambangan, penjaganya nanyakan, mana roti pisangmu? Saya dapat roti pisang ning separo, yo mlebu. Roti semir cemplung ke. Ada roti semir. Ya, gitu. Nah, maka oleh karena itu, Ibu dan Bapak rahimakumullah, mumpung kita diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala, mumpung kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Rasul menyampaikan igtanim khamsan qabla khamsin, jagalah 5 hal sebelum datang 5 hal. Manfaatkan dengan baik, Bapak sekalian, termasuk hari ini. Manfaat yang luar biasa adalah kita bersilaturahim. Nah, ini silaturahim itu pahalanya besar ya Pak ya. Maka oleh karena itu, Ibu dan Bapak rahmatullah, mudah-mudahan dengan sisa umur yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, nah kita bisa manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dan tentu kita tadi nyari apa Bu? Roti pisang itu. Pak, roti
pisang ya. Nah, roti pisang itu macam-macam ya. Ada sholat, kemudian puasa yang baik, begitu, sedekah, ya, bersedekah, berinfak dan seterusnya. Maka mudah-mudahan Bapak sekalian, sekali lagi apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk kita semuanya. Dan saya mohon maaf, saya harus taat dengan kesepakatan tadi. Ibu, Pak, jadi taat dengan kesepakatan. Ini sudah jam 8 lebih 1 menit. Jadi istilahnya itu Pak, jangan kita ini mengulang kesalahan 2 kali. Jangan mengulang kesalahan 2 kali. Tadi mulainya sudah terlambat, maka mengakhirinya jangan terlambat. Demikian Bapak sekalian, mari kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat fa ya qadiyal hajat rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu, demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan sekali lagi Allah meridhoi apa yang kita laksanakan. Terima kasih, mohon maaf, dan mohon izin Pak Ibu, saya akan mengambil gambar dari sini. Ya, saya akan mengambil gambar dari sini atau dari video. Jadi saya akan video dari sini. Mohon maaf Ibu sekalian. Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Ustadz Dr. Muhammad Anis Sunaji SPG MPI selaku pembicara pada pengajian Ahad pagi hari ini. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada banyak salah kata dalam membawa acara pada pagi hari ini. Billahi fisabilillah fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.